Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Septimus Bayi Putri SPDI, CGP Angkatan 9 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memberikan koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Diawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jawaban saya adalah, pertama, mendapatkan pemahaman baru tentang pembelajaran, mengubah pemikiran saya terhadap pembelajaran yang baik menjadi pembelajaran baik yang berdiferensiasi. Kedua, perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi bahwa harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya berusaha dengan sungguh-sungguh tetap positif bersikap dan berkolaborasi dengan warga sekolah. Selanjutnya, saya akan memberikan refleksi individu dalam koneksi antar materi ini, di mana saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Saya juga akan menjelaskan bagaimana saya melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun definisi dari pembelajaran ini adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara pertama, memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, guru harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Guru harus menilai pengetahuan, konsep, keterampilan awal, dan sebagainya. Yang kedua, minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan minat murid ini. Yang ketiga, profil belajar, yaitu pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, budaya, lingkungan, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, yang merupakan strategi dalam penyampaian konten atau materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid sesuai kebutuhan belajarnya dalam berlatih memahami konten atau materi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi untuk membedakan produk hasil belajar murid yang telah dipelajari sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
Adapun keterkaitan antara modul 2.1 ini dengan modul lainnya dalam pendidikan guru penggerak adalah yang pertama, keterkaitan antar modul 2.1 dan 1.1, di mana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana anak membawa kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya keterkaitan antar modul 2.1 dan 1.2, di mana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan juga peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 2.1 dan 1.3, di mana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan terakhir, keterkaitan antar modul 2.1 dan 1.4, di mana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka akan melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas antara guru dan murid untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian video saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.